Shalom buat semua. Yang percaya beri dong tepukan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Amin. 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 Saya percaya saudara di mana ada kehausan akan Tuhan, di situ pasti Tuhan akan hadir. Amin. Kamu tahu orang yang lapar. Kalau orang yang lapar hatinya memikirkan tentang apa yang dia mau makan, betul? Betul ke tidak? Kalau kamu lapar pizza, seluruh pikiran kamu berpikir tentang pizza gitu kan. Wah, kalau boleh ada pizza saya mau makan gitu. Seluruh perut kamu berbicara tentang pizza, pikiran kamu tentang pizza, semuanya. Demikian orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Seluruh hidupnya berbicara tentang Tuhan. Amin. Seluruh hidupnya haus dan dahaga akan Tuhan. Wow, luar biasa. Terima kasih sekali lagi buat pastoral team daripada UMC dan juga teman-teman NICF dan juga teman saya Pastor Darwin juga bisa hadir malam hari ini. Luar biasa sekali. Sekali lagi kita beri tepukan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Seperti yang saya janjikan, saya akan berbicara tentang satu lagi tema yang masih berkaitan dengan anak panah. Yaitu saya akan berbicara tentang generasi anak panah sebagai generasi profetik. Tadi pagi saya bilang firman Tuhan ini terlalu sangat-sangat profetik buat setiap diri kita, buat Anda pada malam hari ini. Firman ini sangat profetik buat setiap diri kita. Saya ingin bahwa kita melihat di dalam bersama dengan saya, kita buka dalam buku Raja-Raja. 2 Raja-Raja bab yang ke-13. Sejak pandemik saudara harus baca pakai cermin mata gitu. Aduh susah betul. Dulu saya lihat orang kenapa kalau orang khotbah pakai cermin mata kemudian buka lagi, pakai lagi. Saya kata kenapa tidak pakai saja. Sekarang baru saya tahu. Baru kau tahu gitu kan. Wow. Haleluya, puji Tuhan. 2 Raja-Raja 13. Ayat yang ke-15 firman Tuhan berkata, berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Wow. Ini semua kata-kata yang sangat profetik buat saya. Elisa meletakkan tangannya di atas tangan raja. Kemudian dia berkata, bukalah jendela. Bukan sembarang jendela, dia berkata, bukalah jendela ke sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya, kemudian berkatalah Elisa, itulah apa? Anak panah kemenangan daripada Tuhan. Itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Saudara, generasi profetik adalah generasi yang dinubuatkan sebagai generasi pemenang. Dengar baik kerja Tuhan. Generasi profetik, generasi anak panah adalah generasi yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Sebagai generasi pemenang, generasi yang bergerak di dalam dimensi profetik, generasi yang bergerak dalam dimensi kemenangan, generasi yang bergerak dalam dimensi Roh Kudus, generasi pilihan Tuhan yang berjalan daripada kemenangan kepada kemenangan yang baru bersama dengan Tuhan. Generasi profetik. Generasi anak panah. Saudara, kamu adalah generasi profetik. Generasi yang dibuatkan oleh Tuhan. Yang akan bergerak dalam kemenangan yang luar biasa bersama dengan Dia. Generasi yang akan menawan kota kepada kota. Generasi yang akan menawan setiap apapun yang Tuhan berikan kepada Anda. Kamu adalah generasi pemenang. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang percaya beri dong tepukan buat Tuhan kita. Haleluya. Generasi anak panah adalah generasi profetik. Terlalu ketika saya melihat, saya membaca, saya bisa merenungkan sesuatu yang sangat besar yang Tuhan maksudkan buat generasi anak muda hari ini. Maka tadi pagi saya berbicara tentang presiden siapa? Soekarno.
Dia bilang kalau kamu bagi aku 1000 orang tua, aku bisa mencabut semeru daripada akarnya. Tapi kalau diberi 10 anak muda, aku bisa menggoncangkan dunia. Ternyata dia bisa mengerti kekuatan anak muda yang luar biasa. Dan Tuhan sedang berbicara buat kita pada hari ini. Itu adalah anak panah kemenangan. Firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, jika Allah di pihak kita, jika Allah berjalan dengan kita, siapakah lawan kita? Di dalam buku Roma, ada enggak ya, prepare saya juga tidak pasti saudara, karena sedikit rubah khotbah saya malam hari ini. Haleluya. Enggak ada kali ya. Haleluya. Kita lihat, buka Alkitab kamu dalam buku Roma. Roma 8 ayat ke-31. Mungkin tidak tulis di situ. Roma 8:31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Katakan segala sesuatu. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Saya bisa bayangkan semuanya Tuhan bisa berikan buat kita. Generasi profetik, generasi pemenang. Bersama-sama dengan dia. Saudara, firman ini sedang berbicara tentang posisi kita sebagai generasi anak panah, Anda dan saya. Hei, firman Tuhan sedang berbicara, itu posisi Anda. Posisi Anda sebagai generasi anak panah, posisi Anda sebagai generasi yang lebih daripada pemenang. Amin. Ada amin. Tuhan sedang memperingatkan, Tuhan sedang memperkatakan ini adalah posisi Anda sebagai generasi profetik, generasi pemenang, generasi yang akan membawakan kembali kemenangan yang luar biasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, saya ingin mengajak kita melihat kembali. Coba kamu renungkan diri kamu hari ini. Ada banyak orang melihat diri mereka dengan pola yang salah. Tadi kemarin Pastor Wagner bicara kampungan kan. Kita melihat diri kita dengan cara yang sangat salah, pola yang sangat salah. Kita melihat diri kita dengan pola yang jauh ke belakang. Kita melihat diri kita dengan pola yang sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Kita sudah kalah pertama-tama di dalam pola pandangan kita. Enggak boleh lah pastor. Oh, saya tidak boleh. Ada seorang teman lama dulu ketika saya masih belajar, berada di final year, dan saya bertemu dengan anak muda ini, waktu itu dia masih anak muda, seorang berbangsa dusun, dan dusun. Dia datang ke Johor untuk mencari kerja, dia ingin kerja di kilang perabot. Tapi tak jumpa kilang perabot, dia bekerja di kilang kasut. Kita berjumpa dengan dia, kita menginjil, akhirnya dia datang dalam fellowship dengan kita. Dan akhirnya dia datang ke gereja. Dan akhirnya dia menjadi orang yang sangat aktif di gereja. Mencintai Tuhan luar biasa. Mencintai Tuhan luar biasa. Saudara, orang yang tadinya melihat diri dia orang kampungan, enggak punya masa depan sama sekali, yang cuma ingin kerja di kilang perabot, saudara. Tapi setelah mengalami Tuhan secara pribadi, hidup dia dirubah total. Dirubah total oleh Tuhan. Dan saya sudah lama tidak jumpa dengan dia, bertahun-tahun tidak jumpa, sampai anak saya juga sudah besar, anak dia juga sudah besar. Waktu PKP, saudara, semua orang sedang berhenti bekerja. Saya tidak tahu bagaimana saya boleh berjumpa dengan dia waktu PKP. Dan ketika saya berjumpa dengan dia bilang, bro, mari pergi ke tempat kerja saya. Di mana? Dia sebut tempat dia, saudara, saya pergi di sana. Ternyata, saudara, dia bukan lagi kerja dengan orang, tapi dia punya kilang sendiri. Dia buka kilang kasut, saudara. Halo. Kalau kamu punya pandangan yang benar, kamu melihat diri kamu sebagai generasi pemenang, generasi yang akan menawan setiap yang Tuhan percayakan buat Anda. Saya percaya, saudara, bahwa setiap diri kita Tuhan sedang percayakan sesuatu yang luar biasa. Yang setuju katakan amin.
Ada banyak orang hari ini mereka lebih suka cengeng. Tahu cengeng? Cengeng itu senang menangis gitu kan. Siki-siki suka, oh Tuhan. Seperti orang di padang gurun kan. Enggak punya, ketika tidak punya air mereka berteriak, mereka menangis di hadapan Tuhan. Enggak punya daging mereka menangis, berteriak, mereka komplain dengan Tuhan. Itu orang cengeng. Banyak orang Kristen hari ini begitu manja. Saudara, mereka berdoa minta Tuhan berikan kami, Tuhan berikan kami. Bukan Tuhan enggak memberkati. Tapi Tuhan mau supaya kita benar-benar menangkap firman Tuhan. Bahwa kita ini adalah generasi anak panah. Amin saudara. Generasi yang dipersiapkan untuk satu tugas yang luar biasa daripada Tuhan. Bukan meminta, tetapi Anda menjadi pengelola kepada berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Bukan hanya sekedar menjadi orang punya subsidi, mentality subsidi dan meminta. Tapi Anda menjadi pengelola berkat yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yang setuju beri dong tepukan buat Tuhan kita, haleluya. Saya percaya pada malam hari ini ada banyak anak-anak muda akan dibangkitkan oleh Tuhan. Di mana ada kemenawan begitu banyak pekerjaan yang luar biasa. Sehingga kamu memuliakan nama Tuhan, amin. Ada amin. Bukan lagi kamu menjadi ekor, tapi Anda menjadi kepala. Firman Tuhan sedang berbicara, itu adalah anak panah kemenangan. Tuhan sedang berbicara tentang posisi kita sebagai generasi profetik, generasi anak panah, generasi yang bergerak daripada kemenangan kepada kemenangan yang baru bersama dengan Tuhan. Sewaktu saya berada di Timur Leste dan saya ingin mendaftar gereja kita. Saya ingin pergi mendaftar. Saya pergi di forum seperti di NCF di sinilah. Kita boleh jual mahal sedikit kan. Karena mau register kita tengok nama dulu kasih jual mahal sedikit. Tidak, ini Pastor Nick dia baik hati, Pastor Peter juga baik hati ya. Dan di forum saudara saya ingin mendaftar nama gereja kita. Saya pergi meeting pertama bersama dengan semua. Itu bukan komite, semua pastor mereka. Banyak. Ada presiden forum di situ. Dan saya ada di sana. Lalu presiden forum dia memperkenalkan saya daripada gereja Calvary Malaysia. Belum saya berbicara saudara, orang sudah berdiri. Siapa dia? Dia tidak boleh berbicara, dia tidak boleh berada bersama dengan kita. Waduh, saya pikir Tuhan gimana? Mau mendaftar dengan tubuh Kristus saja nggak bisa saudara. Sedih hati saya, pulang tidak boleh mendaftar. 2 minggu kemudian saya telepon presiden, Pak Presiden bagaimana? Bolehkah saya mendaftar nama gereja kami? Oke, kita akan berjumpa 2 bulan lagi. 2 bulan lagi saya turun lagi saudara, kita meeting lagi bersama. Ramai. Diperkenalkan lagi saya, belum saya berdiri saudara, orang sudah berdiri duluan. Dia itu daripada NGO, siapa suruh dia mendaftar dengan kita? Duduk lagi saya saudara. Gawat juga orang Kristen ini ya. Saya pikir orang non-Kristen saja tidak suka dengan kita. Ternyata orang Kristen juga tidak suka saudara. Saya pulang, saya bilang seperti Tuhan. Kalau memang saya tidak boleh daftar Tuhan, ya udah, saya tidak mau daftar lagi. Tapi Tuhan berbicara seperti ini dengan saya, tidak. Kali ini aku yang akan berbicara untuk kamu. Wow. Roh Kudus bilang dengan saya, no. Kali ini saya akan berbicara untuk kamu. Meeting yang ketiga saudara saya pergi. Saya juga tidak tahu Tuhan, bagaimana Tuhan akan berbicara untuk saya tidak tahu. Ketika meeting yang sama, begitu ramai orang. Dan saya diperkenalkan sekali lagi orang yang sama berdiri saudara. Ini tidak boleh mendaftar dengan kita. Tak boleh bercakap saudara. Belum lagi apa-apa lagi tiba-tiba seseorang yang tidak saya kenal. Katakan tiba-tiba. Katakan tiba-tiba. Kamu tahu Tuhan kita suka bekerja dengan tiba-tiba, amin. Ada amin. Kamu maukah bekerja dengan tiba-tiba dengan Tuhan? Seringkali saya percaya hamba Tuhan sudah tahu. Tuhan kita suka dengan tiba-tiba, amin. Dia suka mengejutkan kita dengan kejutan yang luar biasa saudara. Tiba-tiba yang seorang saya tidak tahu dari mana dia berdiri dengan suara yang begitu lantang. Dia bilang seperti ini, kalau memang mereka daripada NGO dan Tuhan memakai mereka memenangkan jiwa, siapa kita yang mau memberhentikan mereka? Saudara, saya bilang ini betul-betul Tuhan jadi manusia. Sudah tua tapi suara dia saudara. Wow, betul Tuhan bilang, kali ini aku akan berbicara bagi kamu.
Kalau memang mereka NGO dan Tuhan pakai mereka luar biasa, boleh memenangkan jiwa, siapa kita memberhentikan mereka? Semua diam saudara. Kalau ada jarum jatuh pun semua boleh dengar. Saya bilang Tuhan, wow luar biasa. Tidak cukup dengan itu saudara, dia bilang lagi, siapa di antara kamu tidak bekerja dengan NGO? Saya sendiri saja ada begitu banyak NGO bersama dengan saya. Saudara, mulai hari itu nama kami tercatat bukan di buku kehidupan, tidak dalam buku forum. Amin saudara. Beri dong tepukan buat Tuhan kita, haleluya. Jika Allah di pihak kita, jika Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Generasi profetik adalah generasi yang berbicara Allah bersama dengan kita. Amin. Ada amin. Generasi yang bergerak daripada kemenangan kepada kemenangan yang baru bersama dengan Tuhan. Kamu akan selalu mengalami kemenangan yang fresh daripada Tuhan. Kamu akan bergerak daripada mukjizat kepada mukjizat yang baru bersama dengan Tuhan. Kamu akan bergerak daripada pengharapan kepada pengharapan yang luar biasa bersama dengan Tuhan kita. Kalau kamu mengerti, kamu adalah generasi anak panah, generasi profetik yang Tuhan sedang persiapkan hari ini. Yang setuju katakan amin. Yang percaya beri dong tepukan buat Tuhan kita, haleluya. Yang kedua, yang saya suka dengan ayat ini saudara, yang kedua, kunci. Katakan kunci. Nah, ini bukan kunci mobil ya. Ini bukan kunci rumah, tapi kunci yang sangat penting. Ayat yang ke-15 dikatakan sekali lagi, berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah, lalu diambillah busur dan anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah apa? Tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Dengar baik-baik saudara. Kunci penting kemenangan generasi anak panah. Kunci penting generasi profetik adalah kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita harus selalu setiap hari berjalan dengan Tuhan. Saudara, saya mohon supaya setiap diri kamu ada satu jurnal, ada satu buku khas di mana kamu boleh menuliskan perhubungan kamu dengan Tuhan. Amin. Ada amin. Apa yang Tuhan bicara, kamu belajar menulis saudara. Suatu hari ketika kamu baca kembali, wow. Kata-kata itu akan memberikan kekuatan yang baru buat Anda. Saudara, ketika saya pulang, saya akan cari buku-buku saya yang lama. Suatu ketika dulu saya baca kembali. Apa yang Tuhan bicarakan kepada saya, tarikh sekian, masa sekian, buku berapa. Apa yang Tuhan bicarakan. Dan kebanyakan daripada dia saudara sudah mulai digenapi oleh Tuhan. Amin. Ada satu yang saya tulis saudara dan saya koyak dan saya kirim kepada teman saya. Itu waktu saya masih belajar, final year. Saya tulis, saya kirim kepada dia, saya sudah lupa. Tahun ini saudara, dia ambil foto, dia kirim kepada saya. Pastor, suatu ketika dulu kau mengirimkan surat ini kepada saya. Saya lihat ternyata itu adalah jurnal saya bersama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan bicarakan kepada saya. Dan saya tulis, Tuhan bilang, kirimkan ini kepada orang itu. Dan saya kirim kepada dia. Dan kita, pastor terima kasih, surat ini pernah menyelamatkan saya satu ketika dulu. Saudara, kunci kemenangan, kalau kamu ingin berjalan kemenangan sebagai generasi profetik, kita harus selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita selalu berjalan berdampingan dengan Tuhan. Karena seorang nabi berbicara tentang penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pertanyaan saya buat kita pada malam hari ini saudara. Dengan siapa kamu sedang bergaul? Dengan siapa kamu sedang bergaul hari ini saudara? Sangat penting bagi kita sebagai orang yang percaya. Dengan siapa kita sedang bergaul setiap hari. Situasi kehidupan kamu merefleksi dengan siapa kamu sedang bergaul. Amin. Anak saya, mereka membesar di Timur Leste. Masih kecil. Waktu pergi Timur Leste dia masih kecil saudara. Suatu hari mama mentua saya meninggal. Mak saya pula, kan istri saya lah. Sebaik dia tak dengar kan. Kau panggil saya mak, dia kata. Istri saya yang cantik, cute itulah, mana tahu dia dengar kan.
Dia pulang karena mak mentua saya meninggal. Dia bawa anak saya yang kecil pulang dengan dia. Waktu pengkebumian saudara, pengkebumian. Dan anak saya yang kecil ini dia mau lihat itu orang sedang dikebumikan. Dia berkata, minggir, minggir. Apa dia bilang, apa kau cakap bun? Minggir, minggir, saya nggak bisa lihat. Orang lihat Indonesia dari mana datang? Anak saya loh, orang Malaysia. Dia bilang, minggir, minggir, saya nggak bisa lihat. Orang pikir orang Indonesia, kenapa saudara? Dia bergaul dengan orang Indonesia. Kalau kamu bergaul dengan Roh Kudus, kamu akan selalu berbicara bahasa-bahasa Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Kalau kamu berjalan dengan Roh Kudus, kalau kamu mendengar suara Roh Kudus, maka pikiran Roh Kudus akan selalu menjadi pikiran Anda. Kalau kamu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kamu akan melihat tindakan kamu, percakapan kamu, pemikiran kamu berbicara tentang siapa yang sedang berbicara dengan Anda. Menjadi generasi profetik saudara sangat penting untuk kita punya pergaulan yang sangat akrab dengan Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Saudara, firman Tuhan berkata Yohanes 14:16, aku akan minta, sesuatu yang sangat spesial. Yesus bilang seperti ini, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, seorang parakletos. Penolong itu maksudnya parakletos, seorang pendamping yang ingin mau berjalan dengan kita. Yang ingin berbicara dengan Anda, yang ingin kongsikan hidupnya bersama dengan Anda. Saya percaya hari ini dia masih mau berjalan dengan kita. Amin saudara. Anak-anak muda, dia masih ingin menyentuh hati Anda. Dia ingin masih berbicara buat Anda saudara. Bila kamu mulai berbicara dengan Roh Kudus, hidup kamu tidak akan pernah sama lagi. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang percaya beri dong tepukan buat Tuhan kita. Haleluya. Pengalaman saya bila saya, mungkin saya banyak bicara tentang Timur Leste pula kan, macam pergi Timur Leste pula kita. Ketika saya berada di Timur Leste, saya di-announce, macam tadilah mereka announce saya depan kan. Tapi ada beberapa jemaat yang lama, karena saya mengganti seorang hamba Tuhan sebelum saya. Dan dia harus lari ke Malaysia oleh karena ingin dibunuh. Jadi dia takut, dia lari ke Malaysia. Saya diminta ganti tempat dia, saya tidak tahu cerita itu saudara. Sampai sana baru saya tahu ternyata saya mengganti ke tempat orang yang mau dibunuh saudara. Saya tinggal di rumah dia, pakai mobil dia. Waduh, baru saya tahu sampai sana mau tarik balik tak boleh saudara. Kau sudah berada di Timur Leste. Dan meeting pertama ketika saya diumumkan mengganti tempat dia, gereja itu pecah dua. Memang mereka sudah pecah sebelum itu saudara, hanya tunggu kedatangan saya. Pecah dua, tinggallah ada sekitar 40 orang tinggal dengan saya. Yang lain mereka ambil bangunan gereja, mereka ambil. Dan kita buat kebaktian di satu tempat yang kecil. Dibuat daripada bambu, atap zinc. Itulah di sana kita beribadah. Saya bilang seperti ini, tidak ada pelayanan. Semua harus mencari Tuhan. Minggu pertama kita berdoa. Minggu kedua kita berdoa lagi. Saya bilang Roh Kudus tolong berbicara buat kami. Kami tidak akan melangkah dalam pelayanan kalau Tuhan belum berbicara buat kami. Kami tidak akan memulakan apapun pelayanan. Kami tidak akan mengulang apa yang dilakukan sebelum ini kalau Allah belum berbicara buat kami. Minggu pertama, minggu yang kedua, minggu yang ketiga saudara belum ada direction daripada Tuhan. Saya enggak berani mengambil langkah saudara. Minggu yang keempat, ketika malam itu kita berdoa. Tetangga-tetangga kita, mereka pikir rumah kami terbakar. Mereka datang bawa embel, bawa baldi, bukan embel, baldi. Sama lah itu kan. Mereka datang bawa baldi saudara, isi air. Mereka pikir rumah kami terbakar. Bila mereka sudah sampai, ternyata api itu saudara, api yang besar tidak menghanguskan rumah kami. Mereka heran, kami enggak tahu, kami sedang berdoa di dalam rumah. Kami berlutut, kami menangis, Tuhan berikan kami tanda. Tuhan berbicara sebelum kami keluar pelayanan, Tuhan berbicara. Malam itu kami menangis dalam hadirat Tuhan. Kami tidak tahu apa terjadi di luar. Yang kami tahu kami sedang menangis dalam hadirat Tuhan. Kami sedang mengalami Tuhan yang luar biasa. Besok hari saudara, baru tetangga kami bercerita dengan kami. Tadi malam kami pikir rumah kamu terbakar.
Kami datang bawa baldi, bawa embel, ingin padamkan api. Ternyata api yang besar itu tidak makan rumah kamu. Dan kami tahu Tuhan sedang menunjukkan tanda untuk kita pergi dan melayani Dia. Yang setuju katakan amin. Dengan siapa kamu sedang bergaul hari ini, generasi anak-anak muda? Kalau kamu bergaul dengan Roh Kudus, saya percaya kamu akan bergerak daripada iman kepada iman yang segar bersama dengan Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Kalau kamu bergaul dengan Roh Kudus, kamu akan bergerak daripada kemenangan kepada kemenangan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Mulai hari itu saudara kalian kamu tahu, di mana kami pergi, begitu banyak tanda-tanda yang luar biasa Tuhan kerjakan. Amin saudara. Sekali lagi beri tepukan buat Tuhan kita, haleluya. Sampai gini saya orang jumpa kita minta doa itu seperti kamu macam orang datang tuh harus sembuh gitu. Wah, sampai orang datang ke gereja semua minta orang sakit, sampai sakit kulit yang saya perasa itu sakit kulit bukan sakit apa saudara. Saya lihat ini gara-gara mandi tidak pakai sabun. Datang minta sakit apa? Gatal pastor, saya lihat ini kalau pakai sabun mesti hilang gatarnya. Tapi takkan kau cakap begitu kan? Kalau kau cakap silat-silat tak pulang Malaysia kamu saudara. Dalam hati saya kalau kau pakai sabun hilanglah kata. Tapi dalam hati simpan sajalah. Oke lah. Doa sajalah. Sampai seperti itu saudara kita doakan. Dan mukjizatnya tetap mukjizat. Amin saudara. Beri dong tepukan buat Tuhan kita, haleluya. Dan yang aneh, ada seorang ibu dengan anak dia datang, pastor doakan untuk kami sakit apa sakit gigi. Aduh. Saya tidak pernah berdoa untuk orang sakit gigi. Kalau cancer, oke lah biasa kita berdoa kalau cancer datang, biasa, haleluya. Oke. Ini sakit gigi loh. Pagi saya pergi jumpa dokter gigi, cabut sudah selesai. Datang minta pastor doa sakit gigi. Biasa kalau saya berdoa untuk orang saya tanya sudah sembuh. Oke, bagaimana tolong cek ini tidak. Saya doa dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Saya tidak mau tanya dia, sembuhkah apakah? Saya tidak berani, ini sakit gigi, tak berani saya bertanya. Ya kan biasa kalau kita berdoa, kaki, oke goyang-goyang, sembuh ke tidak? Oh oke, puji Tuhan. Ini sakit gigi, saya tidak berani tanya. Ibu tanya, pastor kenapa tidak tanya? Macam mana mau tanya? Dalam hati saya, aduh bagaimana dokter sakit gigi. Tapi tetap berdoa saudara. Bila kamu selalu berjalan dengan Roh Kudus, lakukan bahagian kamu, Dia akan melakukan bahagian Dia. Yang setuju katakan amin. Yang setuju beri dong tepukan buat Tuhan kita, haleluya. Maka firman Tuhan berkata seperti ini di dalam Kisah Para Rasul 4 yang kelima. Pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan apa? Menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu dibaptis dengan apa? Roh Kudus. Dia bilang seperti ini, jangan tinggalkan Yerusalem. Saudara, saya percaya Roh Kudus sedang berbicara buat kita pada hari ini. Jangan mulai pelayanan kamu sebelum kamu memiliki perhubungan yang personal dengan Dia. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saudara, besar atau kecil pelayanan kamu, Yesus sedang mengingatkan kita jangan memulai sebelum kamu mengalami Roh Kudus secara pribadi di dalam kehidupan Anda. Saudara, dulu ketika saya masih belajar, kalau menyanyi itu saudara karena tidak ada pilihan, mereka selalu bagi saya jadi worship leader. Istri saya tahu persis kalau saya menyanyi, kalau bukan suara saya fales, suara saya habis, dua ini saudara. Belum habis pujian penyembahan itu suara sudah nggak ada lagi. Habis suara saya atau suara saya lari. Saya bilang aduh bagaimana minta orang lain untuk memimpin semua tidak mau. Harus terpaksa lah saya pergi memimpin saudara. Ada orang ganti-ganti sampai saya struggle Tuhan bagaimana. Saya boleh memimpin ini begitu berat buat saya. Tapi suatu hari saudara saya bilang saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Saya bilang Roh Kudus tolong ambil alih pelayanan ini daripada saya.
Saya berlutut, saya menanti di hadirat Tuhan. Saya menanti di hadirat Tuhan. Setiap kali saya pulang kuliah, saya berlutut dalam bilik saya bilang, Tuhan tolong, saya tidak mau lagi melayani tanpa Roh Kudus campur tangan. Setiap kali saya berlutut dan saya berdoa, Tuhan tolong. Saya tidak tahu, saya pergi ikut kelas vokal saudara, ada satu ibu orang Filipina, dia mengajar kita vokal, ada cermin dekat depan dalam gereja kita, dia suruh lihat leher kamu, dia kata kalau leher kau keluar, urat ini keluar berarti kau nyanyi tak betul katanya. Tiap kali saya nyanyi saya lihat urat saya keluar semua saudara. Saya ketawa, sampai saya tak habis, saya lari. Kenapa kau lari? Aduh kalau saya duduk situ saya ketawa terus, tidak boleh belajar. Saya lihat orang di sebelah saya lagi terus, saudara, saya lihat lehernya, aduh ini urat keluar semua. Katanya nyanyi itu harus dari perut gitu. Bagaimana dari perut? Nyanyi perut bagaimana? Dia kata daripada abdomen kamu. Lagi gak mengerti saya saudara. Yang saya tahu itu daripada leher itu keluar suara. Dia mengajar vokal, akhirnya saya lari. Saya kata, tak jadi. Saya berdoa, Tuhan, saya sudah serenda. Saya tidak boleh belajar vokal. Kalau saya belajar, saya mengganggu orang lain. Karena saya ketawa. Saudara, berjalan dengan Roh Kudus tidak pernah mengecewakan kamu. Amin, saudara. Saya tidak menjadi sehebat penyanyi-penyanyi yang luar biasa. Tapi saya melihat Roh Kudus mulai merubah sedikit demi sedikit cara saya menyanyi, saudara. Saya pun terkejut, kenapa saya menyanyi sudah mulai berubah. Saya menyanyi sepertinya oke, sebelum menyanyi seperti orang lain. Dan saya mulai tahu bahwa Roh Kudus sudah mulai mengambil alih setiap nyanyian kita. Amin, saudara. Ada amin. Jika kamu berjalan dengan Dia, saudara, apapun yang kamu kerjakan, kamu akan melihat hasil yang sangat luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berdoa tepukan buat Tuhan kita. Haleluya. Amen. 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 Haleluya. Suatu hari saudara, saya melihat jam saya sudah pantasan gitu kan. Kasasin yang terakhir, dan kita akan berdoa untuk kamu. Generasi profetik, saya percaya bahwa Roh Kudus sedang mempersiapkan Anda untuk satu tugas yang luar biasa bagi kota ini. Amin. Bagi kota ini, semua Anda, saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan kamu untuk sebuah tugas. Tugas yang sangat penting. Boleh saya minta pemusik maju ke depan? Saya rasa saya berhenti di sini karena kita ingin mengambil sedikit waktu berdoa untuk Anda pada malam hari ini. Boleh kita bangkit berdiri bersama? Ku menyembah dalam kunci F ya. Enggak, si rendah sangat kali. Coba F aja. Apa chorus itu? Yang tuh ku yakin kau hadir. F bisa ya? Ku rasa. Haleluya. Boleh saya minta worship leader juga, ayo bantu saya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Semua mata tertutup. Thank you Lord. Ada di antara kamu yang tidak pasti apa langkah seterusnya harus kamu ambil. Ada di antara kamu sedang berada dalam transisi period dalam hidup kamu. Harus kemana? Izinkan Tuhan berbicara buat kamu pada malam hari. Izinkan Tuhan mengambil alih pelayanan kamu. Ada banyak orang, mereka ingin melayani untuk Tuhan. Tapi yang Tuhan mau, kita melayani bersama dengan Dia, untuk Dia. Maka sangat penting bagi Anda sebagai generasi anak panah, generasi profetik, Anda perlu berjalan bersama dengan Roh Kudus Tuhan. Ku menyembah dalam
Lord. Karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir. Thank you, Lord. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Terjadi di ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan, amin, kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Terjadi di sini. Ku menyembah, amin. Thank you, Jesus. Dengarkan Dia berbicara buat Anda. Dengarkan Dia sedang berkata-kata buat Anda pada malam hari ini. Amen. Hanya Kaulah Kau hadir di sini. Amin. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Amin. Terjadi. Kami yakin Kau hadir di sini, Tuhan. Amin. Kuasa yang tak terbatas, Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saya ingin mengajak mereka yang sedang berada di persimpangan. Ada di antara kamu yang kamu tidak tahu harus buat keputusan seperti apa. Tuhan, saya harus kemana? What's next for me, Lord? Apa tindakan yang harus saya ambil? Ada antara kamu sedang dalam persimpangan, kamu nggak tahu. Ada waktunya kita berada di dalam waktu transisi itu, saudara, begitu sukar sekali untuk buat keputusan. Tapi hari ini Tuhan ingin berbicara buat Anda. Jika kamulah orang itu, kamu sedang berada di dalam posisi kamu tidak tahu harus berbuat keputusan seperti apa. Saudara, kita ingin berdoa buat Anda. Jika kamu adalah orangnya, saya ingin kamu ngambil satu langkah iman. Maju ke depan,
Dan kita akan berdoa buat Anda. Ada beberapa orang yang Tuhan taruh di hati saya. Mungkin kamu ingin memulaikan sesuatu yang baru. Satu pelayanan yang kamu nggak pasti. Tuhan harus bagaimana? Harus memulakan pelayanan itu. Saya ingin kamu maju ke depan. Hamba-hamba Tuhan di tempat ini akan berdoa buat Anda. Thank you Lord. Ada banyak lagi. Tuhan menunjukkan kepada saya ada begitu banyak orang berada di transisi. Mereka tidak tahu harus berbuat keputusan seperti apa. Sehingga kadang-kadang kamu merasa stres dan kamu tidak tahu harus ambil tindakan yang seperti apa. Tapi malam ini Tuhan ingin berbicara buat Anda. Saya percaya malam ini Tuhan akan membukakan minda kamu, Tuhan akan membukakan pikiran kamu. Pengurapan yang baru akan membukakan minda dan roh Anda sehingga kamu segar dan kamu mulai mendapatkan pengertian yang jelas daripada Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. A fresh anointing. Pengurapannya akan membukakan pintu surga buat Anda. Pengurapannya akan membukakan pengertian yang baru buat Anda. Pengurapannya akan membawa kamu kepada destinasi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Jesus. Saya minta hamba-hamba Tuhan yang lain sila maju ke depan. Kita sama-sama. Bukan cuma hamba Tuhan. Ada beberapa di antara kamu yang Tuhan sedang gerakkan hatimu sehingga kamu maju depan dan sehingga kamu juga menumpangkan tangan kamu kepada mereka. Thank you Lord. Hallelujah. Pemimpin generasi baru. Your leaders, you can call them. Come and pray. Thank you Jesus. Pemimpin, the next generation, datang and lay hand di atas mereka. Thank you Jesus. Urapan yang baru. Oh haleluya. Amin. Shakalabalaba. Shakalabalaba. Shalabalaba. Api surga mengalir. Shalabalaba. Rikarabalaba siti. The direction. Terbuka pintu surga terbuka. Oh haleluya. Minda yang baru dari surga, minda yang segar, yang baru daripada Tuhan. Robo shakalabalabalaba. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Shadarabarabarabarabasik. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kamu ingin melayani Tuhan, tapi pikiran kamu pada masa yang sama juga memikirkan begitu banyak. Kau mengatakan, Lord, you see, Tuhan engkau lihat banyak sekali rintangan buat saya, bebanan buat saya. Tapi Tuhan mengatakan, hey, no, hari ini kata Tuhan, aku memberikan kamu satu tiket yang percuma, di mana kamu bisa terbang bersama denganku seenaknya kata Tuhan. This is the day that Lord has made for you. This is the day that Lord, Tuhan akan membawa kamu bersama dengan Dia dan melihat dari atas. Hey, lihat apa telah kurencanakan buatmu. Lebih baik daripada rencanamu. Aku akan menjaga kamu lebih baik daripada kamu menjaga dirimu kata Tuhan. Robo shikarabo. Robo shikarabo setidirianda. In Jesus' name. Thank you Father. Yes Lord. Amen. Amen. Thank you Lord. Yakin Jesus. Jesus.
terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Thank you, Lord. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin di sini. Yang kedua saya ingin minta bagi mereka yang mengatakan, Tuhan, I want more. Saya mau lebih, Tuhan. Bagi mereka yang haus, mereka dahaga, mereka mau lebih, saya ingin kamu maju ke depan sekarang. I want you to come dengan secepatnya. Kamu maju ke depan. Bagi mereka yang mengatakan, Tuhan, saya mau lebih lagi, Tuhan. Saya mau lebih lagi. Saya ingin kamu maju ke depan saat ini. Haleluya. Thank you, Lord. Syakara bara-bara Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Jesus, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kebebasan Terjadi di sini. Oh, Jesus, Amen. Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan,
Ada di antara kamu yang berada di marketplace. Kamu sedang bilang seperti, Tuhan, pakai saya Tuhan. Jika kamu sedang berbicara itu saat ini, for those who in the marketplace, dan hatimu bilang seperti, Tuhan, pakai saya Tuhan, I want you to quickly datang ke depan sekarang. Yang berada di marketplace, yang sedang bekerja, yang sedang apapun tugas kamu, dan kamu sedang mengatakan, Tuhan, saya mau dipakai, saya rindu mau dipakai. I want you to quickly keluar dari tempat kamu dan kamu maju ke depan sekarang. Ada antara kamu sedang mengatakan itu, Tuhan, ini saya, pakai saya Tuhan. Kamu ingin dipakai lebih lagi oleh Tuhan, sehingga kamu maju ke depan. Come, haleluya. Thank you Jesus. Ada? Thank you Jesus. Ada? Saya tahu ada, karena Roh Kudus bilang dengan saya. Dan kamu sedang mengatakan, Tuhan, saya mau dipakai. Saya mau dipakai. Ini bukan tentang siapa kamu, tapi ini tentang siapa Tuhan kamu, yang sedang ingin mengurapi kamu, yang ingin memakai kamu dengan luar biasa. This is not about who you are, tapi ini sedang berbicara tentang Tuhan yang ingin mengurapi kamu, sehingga kamu menjadi seorang yang sangat efektif. Tuhan pakai dengan luar biasa. Thank you Lord. Ada lagi, those in the marketplace. Thank you Jesus. Hallelujah. Shiadaraba shakararara. Shikarariadaraba shita. Shikarariadaraba shita. Thank you Jesus. Thank you Lord. Dan kita akan sampai ke bagian yang terakhir sebelum saya serahkan mikrofon ini. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. Come. Pastor Darwin, help. Pray. Thank you Jesus. Ada lagi? Pastor Nick, boleh tolong doakan? Thank you Lord. Shikadaria daraba shitidirianda. Shikadarararara. Yeah. Thank you Lord. Urapi. Shadaraba shitara. Shadaraba shitidirianda. Shadarabarabaraba shitidir. Shadararararara. Tuhan tahu tangisan dan doamu. Kamu sedang berdoa sama seperti Yabes mengatakan, Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Haleluya. Saya melihat Tuhan sedang menaruhkan visi Yabes itu dalam diri kamu. Visi Yabes itu sedang mengambil alih hidup Anda. Rabasiti diri laba. Dan saya melihat Tuhan memperluaskan darah kamu seperti Yabes. Bapak, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ini bukan soal dia, tapi ini soal Tuhan yang memanggil dia di marketplace. Urapi Tuhan, urapi Bapa, urapi Tuhan. Syada Rikanda Rabashotodoria Rabalabalaba. In Jesus name, in Jesus name, amen, amen, haleluya. Boleh yang terakhir sebelum saya serahkan. Ada di antara kamu berkata seperti ini. Kamu sedang ingin membuat satu keputusan. Saya ingin masuk pelayanan sepenuh masa dengan Tuhan. Dan kamu sedang bertanya-tanya, Tuhan,
Apakah saya harus masuki sepenuh masa? Dan kalau kamu sedang mempunyai pertanyaan ini saudara, saya ingin kamu maju ke depan. Haleluya. Thank you Lord. Saya melihat ada barisan orang yang sedang mengatakan, Tuhan, aku mau. Aku mau Tuhan. Bagi mereka yang mengatakan, kamu bilang sama dalam hati kamu, Tuhan, aku mau masuk untuk bekerja sepenuh masa, untuk melayani Tuhan di dalam apapun bidang, dimanapun, is okay. Tapi hati kamu sedang bilang seperti ini, Tuhan, aku mau. Ini aku Tuhan. Ada beberapa orang yang sedang punya pertanyaan seperti ini. It's okay. Kamu jangan takut teman kamu lihat, teman saya lihat saya mau masuk full time. No, jangan pedulikan mereka. Ini kamu dengan Tuhan. Thank you Lord. Ada lagi? Thank you Jesus. Saya tahu bukan hanya satu orang. Yang saya tahu lebih daripada satu orang. Thank you Jesus. Thank you Lord. Shikadarabarabara. Ada lagi? Thank you Jesus. Mari. Shakarabaraba shitidirianda. Thank you Lord. Yang dari depan juga kalau ada, kau boleh maju ke depan. Thank you Father. Shikadaraba shitidirianda. Sungguh kau Hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Thank you Jesus. ku nyanyi Thank you Jesus. haleluya. Sungguh kau hebat, Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. ajaib perkasa Oh, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, Sungguh kau hebat. ajaib perkasa Oh, perbuatanmu. Shiadarabarabara shakala bala. Oh Tuhan, ku nyanyi Haleluya. ku nyanyi Haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh kami nyanyi Perkasa perbuatanmu. Oh yeah. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
Bukan saya mentaati apa yang Roh Kudus taruh di hati saya. Saya ingin minta mereka semua yang pegang kain warna biru itu. Yang pegang kain warna biru, saya minta kamu semua maju ke depan. I don't know, tadi saya mau berikan mikrofon tapi saya percaya macam Roh Kudus ingin melayani. Kamu sudah melayani dengan luar biasa sepanjang konferensi ini. Dan Roh Kudus ingin melayani Anda dengan cara yang sangat spesial. Sekali lagi saya minta teman-teman, hamba Tuhan, mari kita berdoa dan naikkan pujian. Thank you Jesus, haleluya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, nyanyikan, nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sembah Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, haleluya. Ku nyanyi oh, haleluya. Ya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh kami sembah Kau, kami sembah Kau Raja. Oh, we praise Your name. Oh, we praise Your name, Lord. Haleluya. Engkau ada di sini Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah, terus berkarya di tengah-tengah kami. Walaupun konferensi ini akan berakhir sebentar lagi, tapi pekerjaan-Mu yang telah Engkau mulai dalam kehidupan kami, dalam kehidupan anak-anak-Mu terus bekerja. Even kami balik dari tempat ini ke tempat kami masing-masing. Kami kembali ke gereja kami masing-masing. Kami kembali kepada community kami masing-masing. Tapi kami tahu Tuhan Engkau terus berkarya dan bekerja dengan leluasa dalam hidup kami Bapa. Setiap firman yang ditabur, setiap firman yang disampaikan, setiap kata-kata dorongan dan kesaksian yang disampaikan, setiap pengajaran-pengajaran firman-Mu yang kami terima, yang kami belajar sepanjang conference ini, itu tidak pernah sia-sia. Ia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan mengambil tempat dalam hati kami. Firman itu akan menyelesaikan, bahkan menyempurnakan setiap tujuan firman itu bagi setiap situasi dan keadaan hidup kami. Pada hari ini Tuhan kami bersyukur karena kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk reminder. Terima kasih Tuhan untuk teguran. Terima kasih Tuhan untuk jamahan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk mukjizat yang terjadi. Terima kasih Tuhan untuk confirmation yang kami dengar, yang kami terima melalui firman-Mu, bahkan Roh Kudus yang Kau hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Segala pujian, segala hormat, terima kasih kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kalau bukan Engkau Tuhan, semua ini tidak akan pernah kami alami. And we want more of You. We are the generation who never feel enough. We want more and more of You in our life, Lord. Bawa kami kembali dari tempat ini Tuhan, anak-anak muda. Anak-anak muda sudah banyak berkorban untuk conference ini. Segala kelelahan, keletihan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan refresh setiap pribadi kami Bapa. Agar anak-anak muda ini, this is another generation, a different generation, yang memiliki roh yang berbeza. Terima kasih Bapa. Berkatilah setiap pribadi kami, berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang telah melayani, para speaker dan para pembicara-pembicara kami Tuhan. Kami mau berkati mereka dengan limpah, apa yang mereka tabur, apa yang mereka telah lakukan. Biarlah itu Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termulia nama-Mu. Jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang dikasihi, kita sudah sampai kepada penghujung acara pekan conference kita. Apa yang kita belajar, apa yang Tuhan ingatkan kita pada sepanjang conference ini, jangan hanya sampai di sini, tapi mari kita mulai kerjakan. Kamu sudah meresponi dengan baik, dan marilah kita akan melakukan. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah doa berkat.
sings, my soul, my Savior God, to thee. Segala hormat, segala kemuliaan bagimu ya Tuhan. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji. Kita angkat tangan kita bersama-sama, tanda syukur kita kepada Tuhan, karena Dialah yang layak menerima segala pujian kita, menerima segala hormat kita. Oh haleluya. Ajaib Tuhan, yes Lord, ajaib Tuhan. Mari kita sama-sama katakan sekali lagi, kami memuji, yes Lord, we worship you, we love you Lord. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau yang memungkinkan segala sesuatu terjadi. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau adalah gembala yang baik yang setiasa memberkati kami, setiasa menyediakan apa yang kami perlukan. Oh haleluya. Kedua belah tanganmu dan terimalah doa berkat. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih kurnia-Nya. Tuhan akan terus menerus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, kami kembalikan segala syukur hormat kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap anak Tuhan yang sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin.